kali ini kita berada di kawasan Trawas, tentunya masih di daerah Mojokerto. Di sini saya akan menggali informasi tentang Desa Organik Brenjong. Dan kita kali ini akan menemui Pak Slamet selaku Direktur dan Penggagas Kampung Organik Brenjong. Ikutin terus ya. Saya Slamet, saya Direktur Brenjong dan juga inisiator lahirnya Brenjong. Brenjong adalah satu komunitas organik yang berdiri tahun 2007, jadi sudah 12 tahun. Ada 3 isu yang dikembangkan Brenjong. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan hidup. Tentang kesehatan, kami konsentrasi di bagaimana menyiapkan pangan yang aman, sehat untuk keluarga. Makanan yang tidak mengandung pestisida dan residu kimia sintesis. Tujuannya apa? Supaya kita punya asupan makanan yang sehat sehingga imunitas kita menjadi kuat. Ketika imunitas kita kuat, maka segala macam penyakit, virus yang selama ini sudah merebak, misalkan virus corona, itu bisa kita tangkal. Jadi sebenarnya itu di kesehatan yang kita kembangkan terus-menerus. Ya, kita di area kurang lebih 5 hektar ini kita kembangkan padi organik, sayur organik, dan juga ada warung-warung yang kita desain. Nanti semua masyarakat punya warung di sini. Warungnya warung organik. Semua makanan dikonsep tidak ada pemanis buatan, pengawet, penyedap, pewarna, dan juga hasil dari produknya ini kita jamin tidak mengandung residu kimia sintesis. Karena ini untuk masyarakat banyak, untuk generasi yang akan datang. Yang kedua terkait dengan ekonomi, dengan pengembangan pertanian organik, kemudian kita gabungkan dengan unsur-unsur pariwisata dan juga unsur-unsur lingkungan, maka kita harap ini menjadi satu desa yang punya model wisata yang berkelanjutan. Jadi wisata yang mengajak orang untuk hidup sehat, mencintai lingkungan, dan melestarikan bumi kita. Karena ini kita lakukan untuk kita semuanya. Yang ketiga tentang lingkungan hidup, bahwa pencemaran yang selama ini kita saksikan bersama-sama, baik dari industri maupun juga di pertanian, pupuk kimia, pestisida kimia itu salah satu zat pencemar yang juga bisa merusak ekosistem dan mengakibatkan hama dan penyakit itu semakin kebal. Ketika kebal, maka keturunannya juga akan semakin kebal dan dia akan berkembang terus. Sehingga nanti muncul satu hama penyakit yang sulit dikendalikan, sehingga nanti tanamannya tidak bisa bagus. Hal lain yang paling penting adalah bahwa air kita, bumi kita ini sebenarnya sudah seimbang, sudah ramah lingkungan. Tapi karena setiap hari ada pencemaran, maka tidak seimbang, maka penyakit baik virus, bakteri, jamur itu juga akan semakin banyak. Ini akan merugikan kita semua. Jadi jika fokus itu konsentrasi kita, dan kita harap ini menjadi satu gerakan, satu contoh yang bisa dikembangkan
desa-desa lain, dan kita mengundang masyarakat untuk datang ke sini tidak hanya untuk menikmati alam, tapi untuk belajar mencintai alam, karena alam sudah memberikan sesuatu untuk kita. Dan pertanyaan saya, apakah kita sudah memberikan sesuatu untuk alam? Ini tentunya tidak adil kalau kita hanya menikmati alam saja tanpa harus mencintai dan melestarikan alam. Itu kata kuncinya. Kira-kira begitu.